Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Hayati dari STAI Putra Galuh Ciamis, program studi PAUD. Akan menyampaikan tentang pengelolaan lingkungan belajar outdoor di lembaga PAUD, Taman Penitipan Anak atau TPA, dan kelompok bermain atau KOBER. Sebagai bahan UTS mata kuliah Manajemen Penyelenggaraan PAUD dengan dosen pengampu Nukman Isyanda MPD. Semua anak-anak sangat menyukai kegiatan yang dilakukan di luar ruangan atau outdoor. Kegiatan di luar ruangan merupakan suatu bagian integral dari program pendidikan anak usia dini. Bagi Probal, taman bermain bersifat alamiah. Anak-anak bermain, memelihara kebun, membangun bendungan aliran air, memelihara binatang, dan melakukan permainan. Mereka melakukannya di luar ruangan atau outdoor space, menyukai udara bebas dan arenanya yang luas. Kegiatan di luar ruangan juga lebih banyak menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan anak untuk membantu perkembangannya. Sekarang, pengertian bermain outdoor. Bermain belajar outdoor adalah suatu kegiatan pembelajaran yang secara langsung dilakukan di alam terbuka dengan memanfaatkan alam sekitarnya sebagai media pembelajaran. Kegiatan belajar sambil bermain dengan diisi permainan ketangkasan dalam usaha membentuk kepribadian, memantapkan permasalahan, kepemimpinan untuk membentuk karakter. Sekarang, tujuan anak bermain belajar outdoor. Di antaranya yaitu 1. Tujuan perkembangan sosial emosional, yaitu untuk mendemonstrasikan kemampuan sosial dengan membantu merawat taman, merunding dan berkompromi, serta kooperatif dengan sesama teman, mengekspresikan kreativitas, mempertinggi rasa percaya diri, menambah kemandirian, dan menunjukkan prestasi yang dibanggakan. Yang kedua, tujuan perkembangan kognitif, yaitu diantaranya membuat keputusan, merencanakan dan memiliki banyak ide, memecahkan masalah, menggali pengalaman melalui berbagai peran, dapat bekerja sama, belajar sains, mengembangkan pemahaman konsep awal matematika, dan juga memperkaya kosakata. Yang ketiga, tujuan perkembangan fisik, yaitu diantaranya dapat mengembangkan motorik kasar, mengembangkan motorik halus, menambah koordinasi, gerakan dengan mata dan tangan, mengatur keseimbangan, dan juga menambah kesadaran akan ruang dan tempat. Sekarang, prinsip penataan area bermain outdoor pada anak usia dini. Di sini ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penataan area bermain luar ruangan. Yang pertama, prinsip keamanan. Prinsip keamanan di sini sangat penting untuk diperhatikan saat menata area bermain luar ruang. Kecerobohan yang dilakukan saat menata area bermain luar ruang akan menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan maupun akibat fatal lain. Yang kedua, prinsip kesehatan dan kebersihan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan prinsip kesehatan dan kebersihan diantaranya 1. Kebersihan area bermain luar ruang harus dipelihara dan diperhatikan kebersihannya. Perlu disediakan fasilitas kebersihan seperti tempat sampah yang mudah terlihat dan dijangkau oleh anak. Tempat sampah di sini dimaksud menjadi berdua hal, yaitu tempat sampah organik dan non-organik. Dengan mengajarkan anak membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenisnya, maka anak belajar untuk merawat lingkungan sekitar. Yang kedua, pengelolaan polusi PAUD, diantaranya yaitu memastikan anak-anak agar bermain terhindar dari polusi udara maupun polusi suara. Yang ketiga, peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K ditempatkan di tempat yang mudah dan terlihat
dan mudah dijangkau oleh guru, tetapi tidak mudah dijangkau oleh anak. Yang ketiga, penyemprotan disinfektan, yaitu perlu secara rutin, minimal 1 minggu sekali dilakukan untuk menghindarkan anak dari berbagai bakteri yang ada. Yang ketiga, prinsip kesesuaian dengan usia dan perkembangan anak. Dalam menata area bermain luar ruang, pendidik PAUD harus memperhatikan usia dan perkembangan anak. Pendidik PAUD harus memilih peralatan main luar ruang dengan ukuran dan material yang tepat, sehingga dapat memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengembangkan keterampilan dan kecakapan tertentu sesuai dengan perkembangan anak. Yang keempat, prinsip estetika. Penataan alat bermain luar ruang disarankan juga ada harmoni antara alat main dan komponen alam sekitar. Pilihlah alat main berwarna lembut atau kombinasikan warna-warna kuat dengan warna-warna alam, dari hijaunya rumput halus, coklatnya pasir tanah, dan atau kayu serta hitamnya bebatuan. Yang kelima, prinsip menyatu dengan alam. Dalam menyata halaman bermain, pendidik PAUD harus mempertimbangkan lingkungan alam sekitar. Pemanfaatan lingkungan alam secara maksimal akan membuat halaman bermain tersebut menjadi menyatu dengan alam dan menjadi sumber belajar yang sangat kaya bagi anak. Yang keenam, prinsip ramah anak. Penggunaan halaman bermain PAUD adalah anak-anak, sehingga sangat penting untuk memperhatikan kenyamanan anak. Selain itu, halaman bermain dirancang ramah untuk semua anak dengan berbagai keadaan. Jadi, area bermain harus dirancang untuk semua anak sesuai anak dengan kebutuhan khusus. Ramah anak juga ditunjukkan untuk lingkungan yang aman. Jalur untuk atas dilengkapi dengan guiding block atau jalan pemandu. Jalur ini merupakan paving block, ditunjukkan untuk menunjang aksesibilitas yang digunakan untuk membantu memberikan informasi perjalanan bagi masyarakat difabel, khususnya tunanetra, dengan memanfaatkan tekstur ubin sebagai pengarah dan peringat. Sekarang, media dan perlengkapan area bermain luar ruang, yaitu alat bermain permanen adalah alat-alat bermain yang sudah dipasang secara tepat dan tidak dapat dipindah-pindah. Misalnya seperti pada gambar, ada ayunan, seluncuran, terowongan jungkat-jungkit, papan titian, tangga menjemuk, alat untuk berkelantungan atau mangkibar, dan lain sebagainya. Sekarang yang terakhir, penataan area bermain luar ruang. Ada beberapa faktor utama yang perlu diingatkan ketika menata area bermain luar ruang, yaitu diantaranya 1, aksesibilitas. Aksesibilitas di sini yang dimaksud yaitu mainan luar mudah diakses oleh anak dengan aman. Yang kedua, pembagian zona. Area bermain ditata menjadi beberapa bagian yang berbeda. Kegiatan fisik aktif harus terpisah dan dari kegiatan yang lebih pasif atau tenang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Atas kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.